Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Andre ADJ, yang kali ini akan mengisahkan tentang Ratu Laut Selatan dan penguasa laut dari keturunan iblis, yaitu Nyi Blorong. Ratu Laut Selatan atau Ratu Pantai Selatan juga sering disebut Ratu Kidul adalah sosok mitos dari jin bernama Ratu Rara Kirana. Lalu tupuk pimpinan masa kini digantikan oleh Ratu Rara. Kekuatan ilmu Ratu Laut Selatan dapat menaklukkan Nyi Blorong. Lalu setelah ditaklukkan menjadi pembantu pada istana Laut Selatan. Sebelum ia diusir karena perseteruannya dengan Nyi Roro Kidul, pilar bendera di daratan lain membangun Borobudur. Pengetahuan masyarakat pada umumnya merujuk pada tiga tokoh, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan anak asuhnya Nyi Roro Kidul, serta jin keturunan iblis Nyi Blorong yang pernah ditaklukkan saat itu. Legenda cerita ini sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Kepercayaan akan adanya penguasa lautan di selatan Jawa, yaitu Samudra Hindia, terutama dikenal oleh suku Sunda dan suku Jawa, orang Bali. Juga meyakini adanya kekuatan menguasai pantai selatan. Senjata andalan dari Ratu Laut Selatan Rara Kirana adalah 7 penjuru mata angin dan tombak nirwana cakra langit yang pernah dipinjamkan oleh Sunan Kalijaga untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Lalu Sunan Gunung Jati menempa senjata tersebut dijuluki Karera Reksa dan menjadi pusaka agung Buana. Setelah itu pusaka tersebut dikembalikan ke pemiliknya. Persaingan Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati adalah cucu Prabu Siliwangi, memperkenalkan Sunan Kalijaga kepada tantenya Ratu Laut Selatan, atau yang disebut Ratu Rara Kadita, anak dari Prabu Siliwangi. Setelah itu Ratu Laut Selatan menjadi muslim, lalu Sunan Kalijaga menjadikan ia istri spiritualnya tanpa keturunan dan hanya agar dapat meminjam tombaknya. Sunan Kalijaga sebagai suami dari Ratu Laut Selatan, Ratu Rara Kadita, anak dari Prabu Siliwangi, tak mengetahui taktik sang suami. Konon Sunan Kalijaga mempersunting anak Prabu Siliwangi karena ingin meminjam tombak nirwana cakra langit kepunyaan Ratu Rara Kadita untuk mengalahkan Prabu Siliwangi atas arahan Sunan Gunung Jati, cucu dari Prabu Siliwangi. Lalu pertarungan kedua terjadi. Siliwangi atas arahan Sunan Gunung Jati, cucu dari Prabu Siliwangi, selama seminggu dan dimenangkan oleh Sunan Kalijaga. Kekalahan ini menjadikan Prabu Siliwangi yang kekuasaannya sampai Kesultanan Cirebon kurang suka dengan Kesultanan Demak, dan otomatis Ratu Pantai Selatan sakit hati saat itu kepada Sunan Kalijaga yang pernah dikalahkan ayahnya. Sunan Kalijaga memiliki hubungan mendalam dengan Putri Rara Kadita karena aspek yang sama, yaitu air. Dalam bahasa Jawa, kali maliki arti sungai. Penambahan Senopati 1584 dan 1601. Pendiri ekspansi Imperial Mataram mencari dukungan Dewi dari Samudra Selatan, Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul di pemancingan. Setelah Jawa, untuk menjadi pelindung khusus keluarga bangsawan Mataram, ketergantungan Senopati pada Sunan Kalijaga dan Nyai Roro Kidul menurut catatan sejarah mencerminkan ambivalen dinasti Mataram terhadap Islam dan kepercayaan asli Jawa.
legenda dari Jawa dan Sunda, Ibu Ratu juga disebut Ratu Rara Kadita, adalah tokoh legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini terkenal sebagai Ratu Laut Selatan Samudra Hindia. Menurut legenda Sunda, Nyi Rara Kadita mulanya merupakan putri Prabu Siliwangi dari Ratu Jin penguasa daratan yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat spiritual mengakui Putri Rara Kadita adalah anak dari Sri Baduga Maharaja dengan Ratu Jin penguasa daratan ketika beliau tersesat di hutan. Kedudukan Nyai Roro Kidul Rara Kadita sebagai Ratu Laut Selatan keturunan setengah jin dan manusia di tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda dan Jawa. Adapun kepercayaan kejawen, Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Ia memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dan istananya yang terletak di jantung samudra. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Keping Telu. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi, Dewi Sri, dan dewi-dewi alam yang lain. Menurut kepercayaan, ia merupakan pasangan spiritual para sultan dari Mataram dan Yogyakarta. Menurut kepercayaan, ia merupakan pasangan dari spiritual Sultan dan Mataram dari Yogyakarta dimulai dari Penembahan Senopati hingga sekarang. Ia juga menjadi istri spiritual Susuhun Surakarta. Pengamat sejarah kebanyakan beranggapan keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul memang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Keraton Surakarta menyebut sebagai Kanjeng Ratu Ayu Kencono Sari. Ia dipercaya mampu untuk berubah wujud beberapa kali dalam sehari. Sultan Hamengkubuwono ke-9 menggambarkan pengalaman pertemuan spiritual dengan sang ratu. Ia dapat berubah wujud dan penampilan sebagai orang wanita muda biasanya pada saat bulan purnama dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. Dalam kejawen, Kanjeng Ratu Kidul dipercaya suka mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian hijau yang berada di pantai wilayahnya untuk dijadikan pelayan atau pasukannya karena ia pengunjungnya pantai wisata di selatan Pulau Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di selatan Jawa, Yogyakarta, hingga Semenanjung Purwa di ujung timur. Selalu diingatkan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Nah sahabat, terima kasih, sampai di sini dulu ceritanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apapun yang terjadi dalam cerita ini, wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan lain waktu kami akan menceritakan hal-hal yang berbau dengan kerajaan dan Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Like, komen, subscribe. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.